Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya, yang dimana Dia telah memberikan kepada kita seluruhnya kenikmatan demi kenikmatan, khususnya kenikmatan kita dapat merasakan keimanan dan berkembangnya keimanan di dalam dada, dan merasakan kenikmatan dengan mendekatkan diri kepadanya. Dan terlebih utama kembali, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertafaqquh fid din, yaitu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan pada dunia alam barzah dan akhiratnya, yufaqqihu fid din, maka Allah akan memfakihkan dirinya terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kisah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ummahatul mukminin. Dia adalah ibu-ibu dari kalangan orang-orang yang beriman. Artinya di sini kita akan mempelajari ibu kita sendiri, yaitu ibu di kalangan kaum muslimin, yang alhamdulillah di pertemuan kali ini kita telah memasuki dari istri yang kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah ini itu salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi ketika setelah menikahi Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Jadi Zainab binti Huzaimah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama di tahun berapa ia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di tahun 3 Hijriah. Jadi 3 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Barang siapa yang menghitung bahwa Zainab ini menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 3 Hijriah, berarti dia menghitung bahwa dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 8 bulan. Akan tetapi barang siapa yang menghitung, karena sebagian ahli sejarah bahwasanya Zainab binti Huzaimah ini menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 4 Hijriah. Sebagaimana ini dikuatkan pula oleh salah satu penulis yang terkenal yang memenangkan dari ahli sejarah di belakang ini, yang yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Huzaimah di tahun 4 Hijriah, sehingga beliau menghitung bahwasanya Nabi dengan Zainab itu tidak terlalu lama, hanya sekitar 2-3 bulan. Dan ini pula dikuatkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Intinya bahwasanya kita mengetahui, akan tetapi Ibnu Katsir tidak menguatkan bahwasanya dia hanya 2 atau 3 bulan. Akan tetapi Ibnu Katsir hanya mengingatkan bahwasanya Zainab binti Huzaimah ini tidak lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beberapa waktu. Dia tidak menjelaskan berapa lamanya Zainab binti Huzaimah ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Zainab binti Huzaimah ini ada yang mengatakan dia bersama Nabi hanya 2-3 bulan, ada pula yang mengatakan bahwa dia bersama Nabi selama 8 bulan. Adapun Zainab binti Huzaimah ini dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah salah seorang yang terkenal di masa jahiliyah bahwasanya dia adalah ummul masakin, ibunya para orang-orang miskin. Jadi kelebihan dari Zainab binti Huzaimah ini, dia adalah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Akan tetapi suaminya meninggal pada saat terjadi perang Uhud, kemudian meninggal suaminya di perang tersebut, yang mengakibatkan setelah masa iddahnya akhirnya Nabi menikahinya, disebabkan dia dikenal
termasuk orang yang lembut hatinya, orang yang senantiasa perhatian dengan orang-orang yang membutuhkan, yaitu di kalangan orang-orang miskin. Jadi Zainab binti Huzaimah salah satu kelebihan yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Zainab binti Huzaimah ini sangat peduli dengan orang-orang miskin. Bahkan dia dikenal ketika sebelum masuk Islam banyak memberikan makan dan banyak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di kalangan kaum fakir, yaitu orang-orang miskin, sehingga dia dikenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang yang miskin. Kemudian Zainab ini termasuk juga orang yang didapati oleh Nabi di masa hidupnya meninggal, karena istri Nabi tidak ada yang meninggal kecuali 2 orang. Di antara 11 istri Nabi, yang meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 orang, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang kedua adalah Zainab binti Huzaimah. Ini yang kita kisahkan. Jadi dia meninggal di masa Nabi, disolati oleh Nabi, dimandikan oleh Nabi, dikuburkan oleh Nabi. Dan Zainab binti Huzaimah ini dikuburkan di Baqi, yaitu dekat dari rumah Nabi, di Masjid Nabawi. Dan dia adalah orang yang pertama kali disolati oleh Nabi, dan hanya 2 ini. Selain daripada istri Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan mereka seluruhnya menjanda. Adapun yang ini, dia lebih duluan meninggal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun rumah Zainab binti Huzaimah ini itu tidak jauh. Biasanya kalau seseorang pergi di Masjid Nabawi dan sempat berziarah di Raudhah, di sebelah kiri yang kita lihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat di sebelah kanan ada jendela yang terbuka. Di sebelah kanan kita itu adalah rumah Zainab binti Huzaimah, dan dia juga adalah rumah dari saudaranya, karena nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menikah dengan saudari Zainab binti Huzaimah, yaitu Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith ini salah satu saudara Zainab binti Huzaimah yang dinikahi di kemudian hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah Zainab binti Huzaimah ini tidak jauh dari rumah yaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Zainab binti Huzaimah, sekali lagi, alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya yang pertama agar menguatkan kekuatan Islam, karena dia termasuk orang yang memiliki perhatian kepada orang-orang yang fakir, khususnya orang-orang yang belajar agama di Masjid Nabawi pada saat itu, yaitu di kalangan orang-orang yang miskin, akan tetapi menginginkan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka menafkahkan waktu dan jiwanya di samping yang dikenal biasanya ahli suffah. Ahli suffah ini, disitulah lahir Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini termasuk generasi yang lahir dari ahli suffah, dan ahli suffah ini yang memberikan makan kepada ahli suffah, orang-orang yang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, adalah Zainab binti Huzaimah, yaitu ummahatul mukminin yang kita kisahkan di hari ini. Dan di sini juga kita memberikan pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah bukan hanya sekedar hawa nafsu, akan tetapi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan beberapa maslahat. Ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi agar ia menginfakkan harta dan jiwanya, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, ada sallallahu alaihi wasallam yang ia nikahi agar terjaga agama Allah dengan hafalannya, yaitu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi agar terjadi silaturahim yang lebih kuat di kalangan kaum muslimin, yaitu dengan dinikahinya Hafsah binti Umar bin Khattab. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahi agar ada yang memperhatikan di kalangan umat ini, khususnya orang-orang yang lemahnya, itulah adalah Zainab binti Huzaimah. Dan ini yang bisa kita berikan agar kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan menikah karena adanya maslahat agama di dalamnya. Semoga bisa memberikan pelajaran kepada para bapa agar ia tidak menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang memiliki agama dan akhlak. Semoga bisa memberikan kepada kita kekuatan iman dan kekuatan akhlak, bahwasanya pernikahan bukan hanya
dengan hawa nafsu, akan tetapi pernikahan tidak lain dan tidak bukan agar mentarbiah iman dan akhlak kita di kehidupan dunia yang mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.